Sejarah Kunsa itu kayak sinetron, dimulai setelah Partai Komunis menang perang saudara di Tiongkok. Nah, sebagian pasukan Kuomintang yang kalah terjebak di pegunungan terpencil, dan Foila. Ini jadi titik awal Kunsa berkarier di dunia perdagangan narkoba. Gimana? Karen Kan, Kayak Plot Film Action. Kawasan segitiga emas, bukan tempat wisata, tapi pusat perdagangan opium yang strategis. Kunsa ini pinter, dia manfaatin lokasi yang menguntungkan untuk membangun jaringan perdagangan yang kuat. Coba bayangkan, kayak bikin grup chat WhatsApp, tapi yang ini lebih berbahaya dan di luar hukum. Walaupun Kuomintang kalah di Tiongkok, mereka masih punya penghasilan dari perdagangan opium. Dan di Hong Kong, kayak pasar swalayan, mereka nyuplai dana untuk operasi mereka. Serasa belanja di mall, tapi dengan hasil yang lebih gelap, ya kan? Si Kunsa, pemuda yang gabung ke Kuomintang, mulai merasa kecewa. Dia merasa kayak tersesat di dunia yang salah setelah kelompoknya kehilangan arah. Dari situ, Kunsa bertekad untuk mencari peluang baru, dan opium jadi jawabannya. Gimana? Dari hero jadi penjual opium, perjalanan yang menarik ya. Dengan dukungan pemerintah Myanmar, Kunsa mendirikan organisasi paramiliter bernama KKY. Ini bukan grup band, guys. Ini untuk melawan pemberontakan sambil menjalankan bisnis opium. Sinergi antara militer dan narkoba, wah, kayak kombinasi kopi susu yang bikin nagih. Kunsa pun bergeser dari menjual opium mentah ke heroin. Kenapa? Karena permintaan tinggi dan lebih gampang diselundupkan. Dan ditambah lagi, Perang Vietnam bikin permintaan heroin melejit di kalangan tentara Amerika. Ini bukan promosi, tapi lebih kayak kebutuhan. Masa kecil Kunsa itu penuh tantangan, lebih sulit dari tugas matematika terakhir. Dia enggak dapat pendidikan formal dan malah menghabiskan waktu di biara Buddha, sebelum akhirnya gabung ke tentara Kuomintang. Pengalaman ini bikin dia jadi sosok yang tangguh, kayak superhero tanpa jubah. Kunsa ini jeli lihat peluang di bisnis narkoba. Dia bikin laboratorium heroin dan membangun jaringan bisnis yang kuat. Strategi ini bikin dia jadi pelopor dalam perdagangan narkoba modern. Bayangkan, dari nada merdu di biara jadi maestro di dunia gelap. Konflik antara Kunsa dan Kuomintang makin memanas. Setelah serangan mendadak, dia kalah besar. Dari situ, Kunsa terpaksa kabur ke Myanmar, kayak pelari maraton yang dikejar anjing. Situasi yang bikin ketegangan tambahan, fantastis, kan? Kunsa ini nggak main-main, dia memanfaatkan pengaruh dari dua buku klasik, The Art of War dan Romance of the Three Kingdoms. Ini bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk membentuk strategi politiknya. Buku-buku ini kayak GPS yang bantu dia navigasi dunia gelap. Setelah Kunsa ditangkap, pengikutnya merencanakan aksi epik dengan menculik dua dokter dari Uni Soviet. Aksi ini jadi kunci negosiasi untuk membebaskannya. Bayangkan, dokter-dokter itu pasti bingung, tiba-tiba dapat tawaran kerjaan aneh. Kunsa mendirikan Sun United Army, SUA, untuk mengendalikan perdagangan opium di segitiga emas. Dengan kekuatan ini, dia berhasil memperluas pengaruh dan kekuasaannya selama 2 dekade penuh. Kayak superhero super jahat dengan pasukan yang loyal. Ya, Kunsa dikenal karena jaringan perdagangan narkoba yang super kuat. Dia sering nyuap otoritas, menjaga keberadaannya tetap aman. Uang yang dikeluarkan? Gila, banyak banget. Bikin koneksi dan keamanan itu kayak beli wifi, penting banget. Tapi, setelah kejatuhan Jenderal Kriangsak, Kunsa kehilangan perlindungan politik dan mulai tertekan oleh pemerintah Thailand yang baru. Jenderal Prem peluncurin operasi besar untuk menghentikan aktivisnya. Kayak pengacara yang mengusut kasus besar. Kekuatan Kunsa mulai melemah seiring peningkatan militer Myanmar dan tekanan internasional. Akhirnya, dia terpaksa bernegosiasi dengan pemerintah untuk melindungi dirinya. Kalian tahu, kadang bernegosiasi itu perlu, sama seperti minta izin keluar malam. Kepergian Moheng bikin dampak besar yang memicu konflik di kalangan komunitas etnisan. Kunsa mencoba meredam situasi dengan langkah kontroversial. Terkadang, solusi yang diambil ini malah bikin masalah makin runyam. Ya, setelah pensiun dari dunia kriminal, Kunsa memilih hidup tenang. Dia memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk mengelola bisnis legal di Myanmar. Semoga mereka bisa tetap di jalur yang benar, jauh dari jalan yang gelap kali ini.
Kunsa berhasil hidup panjang dan bebas tanpa dihukum atas kejahatan narkoba yang dilakukannya. Berbeda dengan banyak raja narkoba lainnya yang bernasib tragis. Pernah dibilang pahlawan, tapi dia lebih kayak tokoh dalam kisah nyata yang ironis.